Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi bank. Pada kesempatan kali ini, kami valuta asing. Next. Sebelum memulai presentasi, saya akan terlebih dahulu. Yang pertama ada Ikrar Rahman Ali dengan NIM 21044. Dua selanjutnya ada saya sendiri yaitu Minalika Salsabila dengan NIM 21044. 2103 dan Nabila Hafsa dengan NIM 21044, 21033. Ini 044 21039. Yang kelima ada Raya Rahma Syurawati untuk 047. Next. Itu yang pertama, pengertian dan manfaat tabungan valuta asing. Yang kedua, jenis buat untuk tabungan valuta asing. Yang ketiga, penyetoran dan penarikan tabungan valuta asing. Yang keempat, akuntansi untuk pembukaan tabungan valuta asing. Yang kelima, akuntansi untuk penarikan tabungan valuta asing. Yang keenam, akuntansi untuk penutupan tabungan valuta asing. Next. Pengertian dan manfaat tabungan valuta asing. Next. Tabungan valuta asing atau falas adalah salah satu produk bank yang disimpan dalam bentuk mata uang asing. Mata uang asing dapat berupa mata uang dari berbagai negara seperti dolar Amerika, USD, pound sterling, euro, yen, dolar Singapura, won. Next. Manfaat tabungan falas. Yang pertama, mudah untuk melakukan transaksi internasional sehingga kegiatan ekspor-impor akan berjalan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai rupiah saat membeli barang impor karena valuta asing sulit untuk terdampak penurunan nilai mata uang. Yang ketiga, kemudahan dan kecepatan transaksi saat berpergian ke luar negeri. Hal ini karena mata uang nilai mata uangnya sudah sesuai. Next. Yang keempat, bisa menjadi investasi cadangan karena kurs mata uang asing setiap tahunnya cenderung menguat. Yang kelima, mudah ditarik saat ada keperluan darurat. Falas sangat mudah ditarik bila sewaktu-waktu ada kebutuhan darurat dan hanya tinggal menukarkan falas dengan rupiah. Yang terakhir, membantu persiapan keperluan di luar negeri seperti pendidikan. Tabungan ini bisa bermanfaat untuk membiayai berbagai hal, mulai dari pembayaran sekolah atau kuliah, biaya sewa tempat tinggal, hingga kebutuhan sehari-hari. Next. Topik kedua yaitu jenis mata uang yang kuat untuk tabungan valuta asing. Next. Nah, ada dolar Amerika atau USD karena mata uang ini paling berpengaruh di dunia dan sangat menjanjikan karena kegunaannya dalam berbagai transaksi di dunia. Yang kedua, pound sterling atau GBP, nilai mata uang yang memiliki kekuatan dalam perdagangan dunia. Mata uang ini sering digunakan sebagai rujukan nilai tukar di beberapa negara. Yang ketiga, euro atau EUR menjadi salah satu mata uang terkuat di dunia. Euro semakin memiliki daya tarik karena harganya yang lebih tinggi dari USD. Yen, JPY, di Asia juga terdapat mata uang yen dari Jepang untuk layak dipertimbangkan sebagai tabungan falas maupun berinvestasi. Yen memiliki pengaruh yang cukup signifikan di pasar dunia. Yang terakhir, dolar Singapura SGD. Dibandingkan dengan keempat nilai mata uang di atas, dolar Singapura memiliki nilai tukar yang paling terjangkau. Dolar Singapura juga memiliki nilai tukar yang cenderung stabil karena pengaruhnya cukup besar dalam perdagangan internasional. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ikrar. Kepada Ikrar, saya persilakan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan materi penyetoran dan penarikan tabungan valuta asing. Adapun berbagai cara penyetoran dan penarikan tabungan valuta asing antara lain
Penyetoran dan penarikan yang dilakukan dalam valuta asing dengan jenis yang sama sehingga menghemat biaya provisi. Kedua, penyetoran dan penarikan yang dilakukan dengan uang giral, yaitu transaksi non-tunai, valuta asing, dan dilakukan dengan cara transfer atau pemindah bukuan. Ketiga, penyetoran dan penarikan yang dilakukan dengan uang kartal atau banknotes, yaitu transaksi tunai dalam valuta asing dan dilakukan dengan cara menyetor atau menarik uang dalam valuta asing. Transaksi ini biasanya memiliki kelipatan tertentu, misalnya untuk dolar sebesar USD 10.000 dan diharuskan dalam kondisi fisik yang baik menurut penilaian bank. Keempat, penyetoran dan penarikan yang dilakukan dengan dana tunai dalam bentuk rupiah yang nantinya akan dikenakan kurs jual dan kurs beli. Materi selanjutnya adalah akuntansi untuk pembukuan tabungan valuta asing. Contoh kasus, tanggal 26 Mei 2021, PT Indojaya bermaksud untuk membuka rekening tabungan dalam valuta asing dolar dengan menyetorkan sebesar USD 100.000. Dengan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut adalah kurs beli seharga Rp12.000 dan kurs jual seharga Rp12.500. Pembukuan tabungan bisa berbagai macam caranya. Apabila setoran tunai dengan rupiah, setoran ke rekening giro USD dilakukan dengan valuta asing, maka nasabah harus membeli valuta dolar dengan menggunakan kurs jual sebesar 12.500 dikali 100.000. Jadi hasilnya adalah 1.250.000.000 rupiah. Jurnalnya adalah kas kantor cabang di debit sebesar 1.250.000.000 dan di kredit jual beli devisa umum sebesar 1.250.000.000 rupiah. Catatan ini menyesuaikan dengan pencatatan bank masing-masing, jadi tidak mutlak. Jika kantor cabang tidak memiliki stok dolar, maka harus membeli terlebih dahulu stok dolar ke kantor pusat. Maka jurnalnya yaitu rekening antar kantor pusat di debit sebesar USD 100 dolar, 100.000 dolar, dan rekening devisa umum di kredit sebesar 100.000 USD dolar. Setelah itu pemindah bukuan dari rekening devisa umum ke rekening tabungan falas. Jurnalnya adalah rekening devisa umum di debit sebesar USD 100.000 dolar dan rekening tabungan USD di kredit PT Indojaya sebesar 100.000 USD dolar. Berikutnya ada apabila transaksi setoran tunai dalam valuta dolar, penerimaan uang setoran tunai USD jadi tidak perlu dikonversikan lagi. Jurnalnya adalah kas USD kantor cabang di debit USD 100.000 dolar dan rekening tabungan USD PT Indojaya di kredit 100.000 dolar. Transaksi aliran masuk atau keluar falas biasanya melibatkan kantor pusat. Maka ketika ada aliran masuk, falas harus dilimpahkan atau disetorkan ke kantor pusat. Jurnalnya adalah rekening antar kantor pusat di debit USD 100.000 dolar dan rekening uang kertas asing USD di kredit sebesar USD 100.000 dolar. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ikrar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafsah. Kepada Hafsah, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Lalu selanjutnya ada setoran yang berasal dari pemindah buku rupiah. Nasabah harus menukarkan rupiah ke valuta dolar sebesar 12.500 dari kurs jual dikalikan dengan 100.000 USD. Maka dapat 50 juta. Lalu pemindah bukuan dari giro rupiah dapat dilakukan dengan menunjukkan giro PT Indojaya sebesar 1.250.000.000 kreditnya dengan akun jual beli devisa umum sebesar 1.050.000.000. Selanjutnya, transaksi pembelian falas USD ke kantor pusat catatan bank masing-masing. Nah, biasanya jurnalnya itu adalah di debit RAK kantor pusat USD sebesar 100.000 USD, lalu di kreditnya dengan akun rekening devisa umum USD sebesar 100.000. Lalu selanjutnya ada jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi setoran ke rekening tabungan USD, yaitu jurnalnya dengan mendebit rekening devisa umum
USD sebesar 100.000 USD, lalu dikreditnya dengan menggunakan akun rekening tabungan USD PT Indojaya sebesar 100.000 USD. Lalu, apabila transaksi pemindah bukuan ini dari giro valuta asing USD. Nah, karena sudah sama-sama dalam USD, jadi tidak perlu lagi dikonversikan. Langsung saja bisa di jurnal dengan mendebit rekening giro USD PT Indojaya, lalu dikreditnya rekening tabungan USD PT Indojaya, masing-masing sebesar 100.000 USD. Karena ini si pemindah bukuan, maka tidak ada aliran masuk atau keluar falas. Jadi, tidak perlu mengurangi rekening uang kertas asing yang ada di kantor pusat. Lalu yang kelima, ada transaksi setoran dengan clearing atau menyerahkan selembar cek atau biliet giro dari bank lain dalam satuan valuta rupiah. Maka kita harus menyelesaikan dulu clearingnya. Nah, clearing yang pertama ini dapat dilakukan dengan menjurnal rekening giro Bank Indonesia di debit dan juga di kreditnya warkat clearing sebesar 1.250.000.000. Lalu selanjutnya clearing 2 dapat dilakukan dengan menjurnal warkat clearing di debit, lalu kemudian kreditnya rekening giro rupiah PT Indojaya sebesar 1.250.000.000. Nah, selanjutnya setelah adanya clearing, transaksi pembelian falas dari rekening giro rupiah ini dapat dijurnal dengan mendebit rekening giro rupiah PT Indojaya sebesar 1.250.000.000 dan dikreditnya dengan akun jual beli devisa umum sebesar 1.250.000.000. Selanjutnya dapat juga di jurnal tentang menerbitkan rekening tabungan USD-nya. Mendebit rekening devisa umum USD sebesar 100.000 USD dan dikreditnya rekening tabungan USD PT Indojaya sebesar 100.000. Boleh di next. Selanjutnya sih untuk penarikan tabungan valuta asing. Boleh dilanjut. Di sini ada contoh kasus, yaitu pada tanggal 26 Juni 2020 dia menarik rekeningnya di Mandiri cabang Depok sebesar 50.000 USD. Kurs dan kurs jualnya 12.500. Maka kita dapat oh ya, karena penarikan ini sifatnya itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Nah, yang pertama ini dimisalkan transaksi penarikan tunai USD dari tabungan USD. Rekening tabungan USD PT Indojaya di debit sebesar 50.000 USD. Kreditnya ini akun kas USD kantor cabang Depok USD. Nah, karena ada aliran falas keluar, maka berhubungan dengan rekening uang yang ada di kantor pusat. Nah, uang kertas asing yang ada di kantor pusat ini akan untuk diberikan kepada PT Indojaya sebagai bentuk penarikan. Jurnal pembelian falas ke kantor pusat dapat dijurnal dengan akun rekening USD di debit, lalu di kreditnya ada RAK kantor pusat USD, masing-masing 50.000 US dollar. Baik, untuk materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Atas penjelasannya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nani Ducahyani. Kepada Nani, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang kedua ini ada transaksi pemberian tunai. Ya. Nah, di jurnalnya ini di debit ada rekening tabungan USD biaya sebesar 50.000 US dollar dan rekening devisa umum USD di 50.000 US dollar. Setelah itu kita konversikan ke rupiah 50.000 US dollar
berapa. Karena falasnya sudah dimiliki oleh PT Indojaya, berapa beli falas Indojaya dan menggunakan kurs beli sebesar Rp12.000. Nya adalah jual beli devisa umum di debit sebesar Rp600 juta dan di kredit ada kantor cabang Depok sebesar Rp600 juta. Rp600 juta ini didapat dari 12 kali dengan 50.000 US dollar. Tabungan USD dan hasilnya dikeliringkan. Jurnalnya itu yang di debit ada transaksi penarikan dari rekening tabungan USD sebesar 50.000 US dollar dan rekening tabungan USD debit 50.000 US dollar dan di kredit ada rekening devisa umum US dollar. Kemudian dimasukkan ke dalam rekening giro rupiah karena dikeringkan menggunakan giro rupiah. Jurnal transaksi pemindah bukuan dalam rupiah ini pertama ada di debit jual beli devisa umum sebesar Rp600 juta. Di debit ada giro PT Indojaya sebesar Rp600.000. Yang selanjutnya ada jurnal saat mengkeliringkan. Ada giro PT Indojaya sebesar Rp600 juta dan giro BI di kredit ada Rp600 juta. Yang keempat ada transaksi penarikan dengan pemindah bukuan rekening tabungan rupiah. Jadi ini pemindah bukuan dari tabungan USD ke tabungan rupiah. Jurnalnya adalah tabungan USD PT Indojaya sebesar 50.000 US dollar dan di kredit ada rekening devisa umum USD sebesar 50.000 US dollar. Kemudian baru dipindah bukukan ke rekening tabungan rupiah dan dikonversi dulu menggunakan kurs beli. Yang di debit ada jual beli devisa umum sebesar Rp600 juta dan tabungan rupiah PT Indojaya sebesar Rp600 juta. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Pada moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih Nani atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raya Rahma Syurawati. Kepada Raya, saya persilakan. Baik, terima kasih Jasmine atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu akuntansi untuk penutupan tabungan valuta asing. Next. Di sini terdapat contoh kasus. Pada tanggal 21 November tahun 2021, Nyonya Nina yang merupakan nasabah tabungan valuta asing di Bank Mandiri cabang Depok bermaksud menutup rekeningnya. Data saldo rekening tabungan valuta asing sebesar 80.000 US dollar dan bunga tabungan per tanggal penutupan sebesar 250 US dollar. Pajak yang dikenakan sebesar 22%, serta biaya administrasi penutupan rekening sebesar 15 US dollar. Yang pertama, jika tabungan diambil menggunakan tunai falas, maka harus menjurnal transaksi pembayaran bunga tabungan valuta asing, yaitu pada debit beban bunga tabungan USD sebesar 250 dolar, kemudian di kredit rekening tabungan USD Nyonya Nina sebesar 195 US dollar dan pajak yang masih harus disetor sebesar 55 US dollar. Pajak yang masih harus disetor didapat dari 22% pajak dikalikan dengan biaya bunga per tanggal penutupan sebesar 250 dolar. Next. Kemudian jurnal transaksi penutupan rekening tabungan falas dan jika diambil tunai. Pada debit terdapat rekening tabungan US dollar Nyonya Nina sebesar 80.195 US dollar dan di kredit terdapat kas USD kantor cabang Depok sebesar 80.180 US dollar. Kemudian di kredit pendapatan penutupan rekening giro sebesar 15 US dollar keluar. Maka berhubungan dengan rekening uang kertas asing yang ada di kantor pusat akan. Lalu selanjutnya jurnal transaksi pembelian valuta asing di kantor mandiri.
Pada debit, rekening uang kertas asing USD, dan pada kredit, RAK kantor pusat USD masing-masing sebesar 80.108 USD. Next. Kemudian jika sisa uang atau secara tunai atau dilakukan pemindah bukuan ke giro rupiah. Itu transaksi pembayaran bunga tabungan valuta asing, yaitu pada debit beban bunga USD dan pada kredit rekening tabungan USD Nyonya Nina sebesar 100 USD dan pajak yang masih harus disetor sebesar 55 USD. Kemudian jurnal tabungan falas yaitu pada debit rekening tabungan USD Nyonya Nina sebesar $1.195 dan di kredit rekening devisa umum USD sebesar $90. Lalu pendapatan penutupan rekening giro di kredit sebesar 15 USD. Selanjutnya pelimpahan falas ke kantor pusat Bank Mandiri, yaitu rekening umum USD pada RAK kantor pusat USD $50.180. Yang terakhir, penarikan masuk rekening giro rupiah. Karena falas adalah punya Nyonya Nina, maka dan dikonversikan menggunakan kurs beli. Maka jika diambil secara tunai, jurnalnya jual umum sebesar 962.160.000 dan kas rupiah 162.160.000 rupiah. Kemudian jika dipindah bukukan ke rekening rupiah, jurnalnya jual beli devisa umum sebesar 962.160.000 rupiah dan di kredit rekening giro rupiah Nyonya Nina sebesar 962.160.000 rupiah. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Raya atas penjelasan materinya. Sekian penjelasan kami tentang tabungan valuta asing. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.